تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Wilayah tengah di Makassar dan wilayah Indonesia Tengah, kita juga telah mengirim tim kita Ru'yatul Hilal, namun belum ada informasi melihat. Tinggal nanti di Indonesia Barat ya, dan itu nanti yang akan jadi dasar semua informasi akan dikumpulkan dan akan diumumkan secara resmi. Ala kulli hal ya, sambil menanti itu semuanya namun intinya kita sudah berada di waktu yang sangat dekat menjelang atau bahkan mungkin sudah masuk ya, nanti akan kita lihat informasinya di hari-hari yang sangat mulia ya, di hari-hari yang sangat mulia yang sebagaimana kita begitu merindukan dan menantikan kedatangan bulan suci Ramadan, maka seharusnya perlakuan kita tidak jauh beda atau bahkan sama. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan seharusnya lebih untuk menyambut hari-hari yang mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena tidak sedikit ulama kita yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dari hari-hari di bulan suci Ramadan. Karena Nabi kita SAW telah menegaskan bahwa hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik dalam setahun untuk beramal soleh. Maka seharusnya kaum muslimin memperlakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagaimana penyikapan mereka terhadap bulan Ramadan. Dalam artian diagungkan dengan memperbanyak amal-amal soleh. Ya, semoga kita yang masih diberikan kesempatan ini tidak menyia-nyiakan waktu yang mulia ini, kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Apatah lagi di suasana-suasana seperti ini, negeri kita dan kita secara pribadi-pribadi membutuhkan untuk banyak bertobat kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah agar wabah ini segera pergi dan kita bisa melaksanakan ibadah sesempurna mungkin. Dan tentu saja juga kita berharap ya untuk selalu menyiapkan diri kita menjemput kematian atau menyambut kematian dengan sebaik-baiknya ya, karena kalau sudah masuk Dzulhijjah itu mengingatkan kita akan penghujung tahun ya, penghujung tahun, dan tentu saja mengingatkan kita bahwa waktu kita terus mendekat kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada persiapan yang terbaik untuk menjemput kematian kecuali berbekal dengan amal-amal soleh. Ini ajang yang sangat penting untuk kita manfaatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian, kita lanjutkan insyaallah kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin ini, dan alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-190. Pada perjumpaan kita yang terakhir malam Ahad 2 pekan yang lalu, pekan lalu kami berhalangan. Di malam Ahad 2 pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang ke-189 yang memuat hadis-hadis tentang keutamaan berjalan ke masjid. Kita berpindah ke bab yang ke-190, hadis yang ke-1061. Ya, kita sudah masuk dalam pembahasan hadis yang ke-1061. Di bab yang ke-190 ini ada 3 hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kalau kita perhatikan kandungannya itu banyak
telah kita singgung, telah kita jelaskan di bab sebelumnya. Karena itu insyaallah dalam pertemuan malam ini kita akan baca sekaligus 3 hadis ini dan kita akan jelaskan insyaallah kandungannya secara umum dan beberapa lafaz-lafaz yang mungkin belum sempat dijelaskan di pembahasan hadis-hadis sebelumnya. Kita mulai dengan hadis yang ke-1061. Judul babnya, bab yang 190, babun fadlu intidhari as-salah. Bab tentang keutamaan menanti waktu solat. Keutamaan menanti waktu solat. Hadis yang ke-1061, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu, senantiasa, selalu saja, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi salatin, berada dalam salat, madamatis salatu, selama salat itu, tahbisuhu, yang menahannya, la yamna'uhu, tidak ada yang mencegah dia, an yanqaliba ila ahlihi, untuk dia pulang menemui keluarganya, illa salatu, kecuali salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, judul babnya adalah bab tentang keutamaan menanti solat. Dan maksud menanti solat adalah setelah dia melaksanakan solat yang satu, maka dia menanti lagi kapan dia bisa melaksanakan solat berikutnya. Dan ini seperti yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan, menunjukkan keutamaan seorang hamba yang selalu hatinya terpaut dengan solat, dan dia tahu bahwa tidak ada kerja yang paling utama dia di bumi ini, di dunia ini, kecuali ibadah. Dan di antara ibadah yang paling utama adalah solat. Ya, berapa banyak orang jamaah sekalian kehidupannya itu jauh dari ibadah, jauh dari solat, yang selalu terfikir baginya kapan lagi waktu ini dan kapan waktu itu. Dan ini tentu saja tergantung bagaimana himmah seseorang. Manusia begitu berbeda-beda dalam persoalan ini. Ada seorang yang kadang menanti kapan lagi ada waktu untuk melakukan aktivitas duniawinya. Ada orang yang kapan lagi ada waktu untuk bermain-main, ada waktu untuk melakukan hal yang sia-sia. Bahkan berapa banyak manusia di dunia ini selalu menanti kapan lagi momen waktu untuk dia berbuat maksiat, dari satu maksiat ke maksiat selanjutnya. Waliyadzubillah. Padahal ibadah yang paling penting untuk kita nantikan dari waktu ke waktu adalah ibadah solat. Dan Allah telah menjadikan ibadah solat ini 5 kali sehari semalam. Dan bisa kita bayangkan ya, gimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj, ketika Allah awal kali memerintahkan untuk melaksanakan salat yang 50 kali sehari semalam. Kalau 50 kali sehari semalam, maka kita akan dengan sendirinya akan menjadikan hidup kita ini dari satu waktu ke waktu berikutnya adalah hanya salat saja. Bagi orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Dan mungkin sebagian akan menjadi tersiksa dan akan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Kalau saja 5 kali sehari semalam, berapa banyak umat Islam yang bolong-bolong salatnya. Ya Allahul musta'an, gimana kita bayangkan kalau 50 kali sehari semalam. Mungkin sebagian sudah merasa berprestasi kalau 30 kali salat dalam sehari semalam. Ya. Sebagaimana kadang ada orang mengatakan bahwa si fulan itu orang bagus, karena alhamdulillah salatnya sehari semalam itu kadang 3 kali, kadang 4 kali. Ya, dianggap sudah lumayan. Ya. Padahal 5 kali sehari semalam adalah standar keislaman seseorang dalam setiap harinya melaksanakan ibadah salat. Jadi
ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meringankan nabinya, maka ya aktivitas kita selalu terikat dengan sholat. Dan itu sebenarnya adalah suatu hal yang wajar-wajar saja. Ya, bukankah memang kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun atas hikmah dari Allah, dan Allah sendiri yang menetapkan itu dengan berbagai hikmahnya, dan menetapkan 50 kali dan akhirnya menjadikan 5 kali, itu juga dengan hikmah yang datang darinya. Ini memberikan ya isyarat penting kepada kita bahwa bagaimana kita harus selalu menanti antara satu waktu solat ke waktu solat berikutnya. Cuma perlu untuk diingatkan, keutamaan menanti waktu solat yang disebutkan di sini adalah di masjid, ya. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah menanti solat di masjid. Dia selesai solat lalu menanti lagi waktu solat di masjid tersebut, menanti waktu solat berikutnya. Adapun jika kita sebagian ya siap selalu untuk kembali ke masjid, tapi di luar masjid, itu juga bagus, tapi tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Kecuali mungkin ya bagi kaum wanita yang memang hukum asalnya tidak harus sholat di masjid, lalu ada di antara mereka yang menanti waktu sholat dengan ibadah, tilawah, dzikir dan yang semacamnya, menanti sholat berikutnya di rumahnya atau mungkin di musholah rumahnya, maka semoga itu juga mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi untuk kaum lelaki, ya selama masa-masa normal dia sholat berjamaah di masjid dan menanti waktu sholat berikutnya, itulah yang dimaksudkan dalam hadis kita ini. Di hadis yang pertama ini, Nabi kita SAW bersabda, la yazalu, senantiasa, selalu saja, ya kata-kata mazala, la yazalu, ya itu menunjukkan adalah sesuatu yang berjalan secara kontinu atau terus berlangsung. Senantiasa, ahadukum, salah seorang di antara kalian, artinya siapa saja, selalu fi sholatin, dianggap melaksanakan solat, madamatis sholatu tahbisuhu, selama solat itu memenjarakannya ya atau menghalanginya, menjadikan menahannya untuk keluar. Dan ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang menanti solat di masjid. Karena kami yakin ya, secinta-cinta seorang solat, tapi kita ini bukan malaikat yang kadang muncul sifat futur, sehingga kita kadang solat lalu solat sunnah, lalu kita dengan hikmah Allah dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita memvariasikan ibadah kita. Kita solat wajib, kemudian solat sunnah, lalu menanti lagi solat berikutnya. Kita tidak solat terus, tapi kita mungkin mengaji, membaca Al-Quran, atau kita variasikan dengan buka buku-buku atau diskusi-diskusi yang baik, yang islami dengan saudara kita, atau mungkin dengan ikut taklim seperti ini. Aktivitas yang kita jalankan itu dan bukan solat, itu terhitung solat di sisi Allah jika kita punya niat untuk menanti waktu solat selama kita berada di masjid, ya, selama kita berada di masjid. Madamatis sholatu tahbisuhu. Jadi ya walaupun kita tidak solat, tapi pahala dari solat itu telah kita dapatkan, ya. Pahala dari solat telah kita dapatkan. Ini ilmu yang sangat penting, karena mungkin sebagian orang, ya mungkin sebagian yang ahli ibadah berupaya untuk terus solat, ya terus solat dan menanti, dan mungkin juga sudah tidak khusyuk dan sebagainya, tapi dia paksakan untuk mendapatkan keutamaan solat. Padahal ada cara yang lain dan lebih tepat dan lebih sunnah, yaitu dia melakukan ibadah apa saja selama dia masjid dan menanti waktu solat berikutnya, pahala solat dia bisa dapatkan. Kata-kata tahbisuhu habasa yahbisu, itu artinya sajana yasjudu, ya, dia ditahan, ya. Kalau habas itu bisa juga berarti sijen, ya, penjara. Jadi mahbus, masjun, seorang yang dipenjara itu dikatakan sebagai
di mahbus, tahbisuhu, dia tertahan. Jadi tidak ada yang menahan dia untuk keluar dari masjid kecuali dia menanti waktu sholat, ya, menanti waktu sholat. Jadi tidak ada sebab-sebab duniawinya, tidak ada faktor-faktor yang lain kecuali memang karena dia menanti waktu sholat. Bukan dia tidak punya urusan duniawi, bukan tidak punya aktivitas, bukan pengangguran, tapi dia mau mengambil keutamaan ini. Karena terus terang jamaah sekalian, ya, mungkin kadang sebagian di antara kita merasa terlalu sibuk, ya, sehingga ketika selesai sholat langsung pulang ke rumah. Padahal di rumah juga tidak ada sesuatu yang terlalu mendesak yang dikerjakan. Ya, apalagi kalau mungkin waktu yang singkat seperti maghrib isya. Ya, mungkin maghrib isya yang singkat ini, kalau kita memang orang yang terbiasa sholat jamaah di masjid, maghrib isya kalau kita pun pulang ke rumah, maka mungkin kita hanya ya melakukan hal-hal yang singkat sedikit saja, ya, ngomong ya dengan keluarga kita, atau mungkin sebagian ya menonton, dan mungkin sebagian makan dan sebagainya. Hal-hal yang mungkin masih bisa ditunda dan tidak terlalu mendesak untuk kita lakukan. Seandainya itu semuanya dia tunda dengan dia menanti sholat berikutnya, sholat isya umpamanya, ya, kalau dia antara maghrib dan isya di masjid, dia tunggu waktu sholat isya, maka 1 jam, ya, 1 jam kurang lebih, atau mungkin 45 menit lah, ya, 45 menit antara maghrib dan isya, itu seakan-akan pahalanya, ya, di sisi Allah itu sama dengan dia melakukan ibadah solat, ya, ibadah solat. La yamna'u an yanqaliba ila ahlihi. Ya, di sini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidak ada yang menghalangi dia untuk pulang ke rumahnya. Artinya dia juga manusia biasa, ingin saja pulang ke rumah, wajar kalau suka ke rumahnya, pulang ke rumahnya, ketemu lagi dengan istri dan anak-anaknya. Tapi dia mau berpahala, ya, dia mau berpahala dengan pahala yang besar, dan apatah lagi kalau ini didukung oleh keluarganya, ya. Kalau keluarga yang faham dengan syariat juga, itu mungkin mengatakan, ya, tidak usah kita pulang, ya. Jadi dibilang biarlah kita menanti di masjid, nanti kami juga di sini menanti kita pulang di rumah. Ya, ini kerjasama yang bagus, ya, kerjasama yang bagus, karena juga waktu yang singkat seperti ini, sekali lagi tidak ada sesuatu yang terlalu mendesak kadang untuk kita lakukan. Cuma gitulah, kadang kita dibisikkan, ya, seakan-akan kita ini terlalu sibuk, ya, terlalu sibuk, padahal ya mungkin juga banyak hal yang waktu-waktu yang terbuang secara sia-sia, yang seandainya dimanfaatkan dengan menanti di masjid, maka itu lebih jelas pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga secara tersirat memberikan isyarat penting bahwa, ya, kita hukum asalnya, ya, setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada keluarga kita, ya, kita kembali kepada keluarga kita. Dan ini juga sama dengan hadis tentang safar, ya. Fa idza qada nahbahu falyu'ajjil ila ahlihi. Yang kalau kita sudah selesai urusan, maka kita kembali kepada keluarga kita, ya, kembali kepada keluarga kita. Karena setelah ibadah yang langsung menghubungkan kita dengan Allah berupa salat, tilawatul Quran, dan ibadah-ibadah yang semacamnya yang mendatangkan ketenangan bagi kita, maka yang berikutnya mendatangkan ketenangan dengan kita, kepada kita, adalah ketika kita bercengkrama bersama dengan keluarga-keluarga kita. Karena ini adalah hubungan yang halal dan hubungan yang berpahala di sisi Allah. Saling membahagiakan keluarga kita dengan bersama dengan mereka, maka ini juga pahala yang besar. Karena itu ketika kita bisa mengatur dengan baik, ada waktu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah selesai maka kita kembali kepada mereka, maka kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita keutamaan keutamaan menanti solat dari satu solat ke solat berikutnya. Dan
yang paling memungkinkan dalam praktek kita ini adalah antara maghrib dan isya, karena itu durasi waktu yang paling singkat ya. Kalau subuh sampai duhur, nah itu tidak produktif ya, karena menunjukkan seorang tidak punya aktivitas yang seharusnya dia manfaatkan untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilarang juga orang yang selalu berada di masjid di waktu-waktu seperti itu. Atau duhur asar, ini juga mungkin saja sebenarnya ya, utamanya bagi anak-anak muda ya, untuk istirahat di masjid selama memungkinkan ya, kalau memang masjidnya memungkinkan untuk itu. Tapi sekali lagi kalau kita lihat di antara semua sholat adalah yang paling mudah untuk mengamalkan hadis seperti ini adalah maghrib isya. Atau kalau ba'da subuh, maka ini bisa diamalkan dengan menanti waktu duha yang awal, yang diistilahkan dalam sebagian riwayat sebagai sholat isyraq ya. Seorang yang menanti setelah selesai sholat subuh, lalu dia menanti sampai terbitnya matahari baik, lalu boleh sudah masuk waktu duha di awal waktu, maka dia melaksanakan sampai terbitnya matahari baik, lalu boleh sudah masuk waktu duha di awal waktu, maka dia melaksanakan sallahu, selama dia berada di sallahu, selama dia berada di tempat solatnya, alladzi shalla fihi, yang dia solat di situ, malam yuhdis, selama dia belum batal uduknya atau batal toharahnya. Taqulu, malaikat akan berkata, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Hadis yang kedua ini ada beberapa faedah tambahannya, bahwa selain pahala solat yang tadi ditekankan pahala kita seperti pahala solat, sekarang akan kita solat terus. Untuk dekat bersama dengan kita ya, dan kita yakin ya, memang masjid itu tempatnya para malaikat, apalagi kalau masjid yang diramaikan dengan majlis-majlis ilmu, dan ya sebagian sudah ada malaikat yang selalu di masjid, lalu ada juga malaikat yang ditugaskan untuk cari majlis-majlis ilmu, yang kalau sudah salah seorang di salah satu dari malaikat ketemu majelisnya, maka saling mengajak ke malaikat yang lainnya untuk hadir dan bersaf-saf hingga ke langit Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan?
malaikat-malaikat tersebut yang berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan salah seorang atau siapa saja, maksudnya siapa saja yang madama fi musallahu. Ya, ini sebagai penguat apa yang kita katakan tadi, bahwa keutamaan menanti salat ini madama fi musallahu, kalau dia berada di tempat salatnya, di masjid. Ya, ulama kita menjelaskan bahwa maksudnya di masjid, dan bisa sekali lagi dimaksudkan di tempat salatnya di rumah kalau memang dia orang yang ada uzurnya, atau kaum wanita yang memang kebiasaannya salat di rumah. Alladzi shalla fi, yang dia salat di situ. Apakah maksudnya musallahu, tempat yang dia salat di situ, artinya dia tidak boleh bergerak, ya. Artinya umpamanya dia di saf awal, saf kedua, kalau dia selesai salat maka dia mesti terus di situ, jangan keluar-keluar, bahkan jangan dia pindah tempat, terus di situ. Tampaknya tidak, ya. Berdasarkan apa yang kita fahami dari penjelasan-penjelasan para ulama kita, bahwa ini bukan satu keharusan, ya, bukan satu keharusan dia harus selalu berada di tempat tersebut. Buktinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi orang yang didatangi ngantuk, ya, pada saat dia berada di masjid, ya, sampai pada waktu sholat Jumat pun, salah satu arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pindah tempat, ya, pindah tempat. Berarti tidak masalah pindah tempat selama dia di masjid. Walaupun memang ada beberapa riwayat yang seperti ketika sholat subuhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Muslim dikatakan Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam kebiasaan rutin beliau setiap selesai sholat subuh beliau berada di tempatnya hingga terbit matahari. Ya, itu bisa difahami bahwa selama memungkinkan dia tetap berada di tempatnya. Tapi intinya selama dia di masjid, ya insya Allah itu tetap mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Hal yang berikutnya untuk mendapatkan pahala ini lawan kantuknya, tapi kadang juga dikalahkan, ya, tidur atau antara bangun dan tidur, ya. Tapi ada juga orang yang masya Allah biar duduk bisa tidurnya juga menyaingi orang yang tidur berbaring, ya. Itu bisa batal itu, ya, kalau tidurnya memang menghilangkan ingatannya semuanya, apalagi kalau sampai dia ngorok, ya, mendengkur, maka itu bisa batal wudunya, Karena itu apa yang kita lakukan ketika menanti waktu sholat berikutnya adalah duduk berzikir, duduk mengaji. Kalau teman kita bisa berdiskusi dengan diskusi-diskusi yang bermanfaat, ya, apalagi kalau diskusi-diskusi tentang nasihat-nasihat atau ilmu yang kita saling tukar-menukar informasi dan manfaatnya, atau seperti yang kita sebutkan menghadiri pengajian umpamanya dan yang semacamnya. Jadi, dan kalau tiba-tiba batal, ya, buang angin atau kita mau buang air kecil, maka kita bisa keluar, ya, kita keluar tapi wudu lalu kita kembali lagi. Insya Allah pahalanya tetap bisa kita dapatkan, karena ini suatu hal yang darurat yang tidak bisa kita hindari, ya. Kalau memang tiba-tiba ingin buang air atau buang angin, maka tidak mengapa kita keluar untuk sementara, lalu kita berwudu dan kembali lagi ke masjid untuk menanti sholat tersebut. Apa doa malaikat kepada mereka-mereka yang menanti waktu sholat tersebut? Doanya adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Berapa kali malaikat berdoa seperti ini? Malaikat itu tidak pernah bosan kalau mengerjakan sesuatu. Biar dia ulang-ulangi terus sampai kita menanti waktu sholat 1 jam, 2 jam, berapa jam pun kita lakukan, maka malaikat senantiasa, ya, melakukan aktivitasnya, ibadahnya kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa bosan. Maka bisa dibayangkan jemaah sekalian,
berapa kira-kira doa malaikat selama 45 menit kita menanti satu solat ke solat berikutnya? Berapa malaikat mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu? Dan yang berdoa adalah malaikat, bukan kita yang banyak dosa. Yang doakan kita adalah malaikat yang suci, yang bersih, yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu tunduk patuh terhadap setiap perintah Allah. Doa-doanya, apalagi memang Allah yang perintahkan dia untuk berdoa seperti itu, tentu saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan ini, jadikan ini hiburan bagi kita, bahwa ketika kita bersabar, dan ini tidak gampang. Tidak gampang karena kita menghadapi syaitan, dan ini bisa kita rasakan bahwa dia bukan satu hal yang mudah kecuali yang Allah mudahkan baginya. Karena waktu 45 menit itu kadang terasa begitu lama ketika kita menanti di masjid. Coba kita menanti di rumah, kadang kita mengatakan, masuk lagi waktu isya, padahal masih ada yang saya mau kerja. Kita kadang merasa terlalu singkat waktu menanti sholat isya. Bahkan ya kadang orang berjam-jam begitu bersabar duduk untuk hal-hal yang sia-sia di depan ya, hiburan-hiburannya atau di depan media-media yang dia ya sibuk dengannya. Dia merasa begitu lama yang dilewati waktu, tapi dia rasa begitu singkat. Tapi begitu ya panjang terasa ketika kita harus bersabar di masjid. Maka ini hal yang harus menghibur diri kita, bahwa memang kita berada dalam kebaikan, kita berada dalam satu ibadah yang mulia. Buktinya kita perlu mujahadah, tidak ringan ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan menjadikan dia cinta dan menjadi kebiasaannya ya. Maka suatu saat insyaallah mujahadah kita itu suatu saat menjadi sesuatu kebiasaan yang sulit lagi untuk kita tinggalkan, dan merasa ada sesuatu yang kurang, dan kita sedih ketika kita tidak bisa mengerjakannya. Berapa banyak doa malaikat Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Kita didoakan untuk diampuni dosa-dosa kita, dan kita didoakan untuk dirahmati oleh Allah. Apalagi yang kita harapkan jika ya kita sudah mendapatkan rahmat Allah dan surga, cita-cita tertinggi kita itu bisa kita masuki dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan jemaah sekalian hal ini pada benak kita, pikiran kita, perasaan kita, bahwa kita duduk seperti ini bersabar, tapi di sana ada doa-doa yang tidak kita dengarkan, tapi kita yakini itu disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari Anas radhiyallahu taala anhu, hadis yang terakhir di bab ini dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isya. Di satu malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunda, mengakhirkan salat isyanya, ila syatril lail, sampai pertengahan malam. Summa aqbala alaina, kemudian beliau menghadap ke kami, biwajhihi, dengan wajahnya, ba'da ma shalla, setelah beliau selesai salat. Faqala, dan beliau mengatakan, shallan nasu, manusia sudah duluan salat, waraqadu, dan mereka semuanya telah tidur, walam tazalu, dan kalian ini fi salatin, senantiasa berada dalam salat, mundu, sejak intadhartumuha, kalian menanti waktu salat. Hadirin sekalian, beberapa kesimpulan dari hadis ini. Pertama, dibolehkannya menunda waktu salat isya. Dibolehkannya menunda waktu salat isya hingga waktu yang paling terakhir, yaitu di pertengahan malam. Jadi waktu salat isya itu ada khilaf tentu saja dari ulama kita, namun yang kuat wallahu taala alam adalah sampai pertengahan malam. Dan itu disebutkan ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, fa idza shallaitumul isya, jika kalian melaksanakan salat isya, fa innahu waqtun ila nisfil lail, karena salat isya itu waktunya sampai pertengahan malam. Dan dalam sebagian riwayat ini waktu yang paling ideal. Seandainya Nabi kita SAW tidak memberatkan umatnya, tidak mau memberatkan umatnya, maka beliau akan selalu menunda waktu salat isya. Tapi seperti yang kita ketahui,
beliau kadang meninggalkan sesuatu yang ideal karena tidak ingin menyulitkan umatnya. Tapi kadang beliau lakukan untuk memberikan informasi dan tambahan ilmu, dan bisa menjadi alternatif jika suatu saat kita memerlukannya. Tapi tentu saja menunda waktu sholat Isya ini bukan ijtihad pribadi-pribadi, ya, bukan ijtihad pribadi-pribadi. Ya. Artinya jangan ada bilang biar orang sholat duluan, ya sholat Isya di awal waktu, saya mau selalu di akhir malam. Itu tidak, ya, karena dia berarti telah meninggalkan sholat berjamaah, atau dia tidak menjawab azan dan hal-hal yang sunnah lainnya pada saat sholat berjamaah. Tapi jika suatu waktu, satu masjid, satu komunitas tertentu menunda karena sebab-sebab tertentu, maka itu tidak mengapa selama dilakukan berjamaah. Bahkan itu adalah waktu yang paling afdal, ya, waktu yang paling afdal. Jadi tentu saja afdal ini jika kita masih bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Adapun kadang ada orang selalu menunda secara sengaja, ya, seperti mungkin wanita yang tidak harus sholat Isya berjamaah di masjid, lalu selalu menunda. Tapi dia menunda itu nanti dalam masa di mana sudah ngantuk berat, ya, sudah ngantuk sekali, lalu baru dia sholat dan tidak khusyuk, maka itu tidak lebih afdal. Ya, tentu saja sisi-sisi afdaliyah ini harus berkumpul semuanya, hal-hal yang bisa menjadi afdal. Karena hal yang afdal juga ketika kita mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan konsentrasi yang penuh dan semangat yang masih besar, ya. Tapi intinya boleh, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menjelaskan. Dan kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunda penjelasan untuk melihat sejauh mana ketaatan para sahabat, ya. Dalam beberapa riwayat, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunda waktu sholat Isyanya dan orang-orang pada menanti, sudah sebagian tidak sabaran. Ada yang mengatakan jangan-jangan Rasulullah lupa. Lalu sini ada orang sudah, anak kecil sudah ngantuk, bagaimana kaum wanita, ya, yang menanti, dan bagaimana orang-orang tua yang menanti. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berapa kali mengingatkan Nabi kita bahwa sudah banyak orang nunggu di masjid, sudah mau sholat, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum juga keluar dan belum juga memimpin. Dan ini tentu saja ada manfaat tarbawiyahnya. Beliau mau melihat sejauh mana ketaatan para sahabat dalam mengikuti sunnah beliau dan taat kepada beliau, walaupun belum jelas ilahnya atau belum jelas hikmahnya, belum jelas kenapa, tapi kadang beliau tunda sedikit penjelasannya untuk melihat sejauh mana ketaatan para sahabat terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah itu baru beliau jelaskan, ya, beliau berikan kabar gembira. Di sini beliau mengatakan setelah selesai sholat, ya, setelah selesai sholat beliau mengatakan sholat nas, manusia sudah duluan sholat. Ya, ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa ini sudah di masa-masa ketika Islam sudah tersebar. Karena seandainya Islam masih khusus di komunitas Rasulullah dan para sahabat itu, pada seandainya di masa-masa awal dakwah, maka waktu itu kalau mereka tidak sholat berarti belum ada orang yang sholat di dunia ini. Tapi ini ketika Nabi kita mengatakan sholat nas, manusia sudah sholat, ini mengisyaratkan bahwasanya waktu itu Islam sudah tersebar, bukan cuma di komunitas Madinah atau di tempat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di situ. Orang-orang lain telah selesai sholat dan kalian, dan bahkan sudah tidur, ya, sholat Isya, ya, karena kebiasaan mereka kalau sudah sholat Isya langsung tidur, dan mereka sudah tidur. Adapun kalian, walam tazalu, dan kalian yang menanti tadi masuk, ya, atau mungkin kalau musim panas biasa sampai jam 9 begitu, ya, sholat Isya, ya, bisa, ya. Ya, seingat kami pernah biasa sampai gitu paling lama, ya, paling lama kalau musim panas, ya, Isya itu agak terlambat. Lalu menunggu pertengahan malam, maka berapa jam menanti, ya, berapa jam menanti 3 jam, umpamanya 4 jam, ya, sholat Isya. Penantiannya itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak sia-sia. Kalian tetap dalam sholat selama kalian menanti waktu solat, ya, selama kalian menanti waktu solat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana.